Suasana pilu menyelimuti rumah duka Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica. Ribuan pelayat memadati rumah Dr. Ica di Desa Baumata, Kecamatan Tabenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ribuan pelayat ini datang untuk mengikuti pemakaman Dr. Ica yang diawali dengan misa pemakaman yang dipimpin oleh Romo Valensboy beserta sejumlah pastor. Selanjutnya, peti jenazah diarak menuju tempat peristirahatan terakhir di TPU Liliba, Kota Kupang. Dr. Ica mengalami depresi hingga berujung mengakhiri nyawanya sendiri usai diintimidasi oleh 3 anggota DPRD, 2 diantaranya diduga dalam keadaan mabuk saat mengintimidasi korban. Sebelum Dr. Ica dimakamkan, Ibu Dr. Ica, Nur Azizah, menyampaikan janji di samping jasad anaknya bahwa ia akan terus memperjuangkan keadilan bagi sang anak. Nur terus meratapi jasad Dr. Ica sebelum ibadah pemakaman dan penutupan peti jenazah. Nur menyatakan akan terus memperjuangkan keadilan bagi anaknya dan berharap para tenaga kesehatan lainnya tidak mengalami hal serupa. Dari rasa ketakutan itu karena dia begitu berat terintimidasi, ditunjuk-tunjuk mukanya, dia katakan bahwa kamu catat saya anggota Dewan Komisi 3 yang membawahi Dinas Kesehatan dan bisa menghentikan operasional daripada rumah sakit ini, sehingga anak saya ketakutan bagaimana kalau rumah sakit izin pelayanannya dibekukan. Itu yang menjadi beban berat dia. Jadi pada kesempatan hari ini anak saya akan pergi meninggalkan kami. Saya mencintai dia, saya sangat mengasihi dia. Dalam hidup saya tidak pernah terpikir, bahkan saya tidak pernah mimpi sekalipun hal ini akan terjadi pada kehidupan anak saya. Sebagai seorang ibu yang melahirkan dia, membesarkan dia, meregang nyawa karena pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang begitu sangat luar biasa menekan psikologis anak saya. Pemirsa, meninggal dunianya Dr. Ica menjadi sorotan setelah keluarga mengaitkannya dengan dugaan tekanan psikologis usai insiden di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Kami paparkan fakta dan datanya dalam segmen Fact Check berikut ini. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kejadian ini berawal pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana seorang pasien anak korban gigitan ular itu dibawa ke IGD Rumah Sakit Leona dan Dr. Ica yang bertugas sebagai dokter jaga menangani pasien tersebut. Nah, kemudian mendapatkan intimidasi oleh oknum anggota DPRD TTU. Lalu pada keesokan harinya, yaitu pada Minggu 14 Juni 2026, di mana 2 orang yang sebelumnya terlibat dalam insiden di IGD berada di lingkungan rumah sakit karena masih merasa takut dan tertekan, maka Dr. Ica ini memilih untuk kembali ke tempat tinggalnya. Kemudian pada tanggal 15 hingga 21 Juni 2026, di mana Dr. Ica ini menjalani perawatan medis 6 hari kurang lebih, pemirsa, sejak 15 Juni 2026. Nah, setelah kondisinya membaik, ia kemudian diperbolehkan pulang pada 21 Juni 2026 dan menjalani rawat jalan. Kita ke grafis yang berikutnya. Di mana pada tanggal 24 Juni, pemirsa, keluarga ini menyebut bahwa Dr. Ica menjalani pemeriksaan di Klinik Utama Jiwa Dewantara Mental Health Care. Nah, berdasarkan keterangan dari paman Dr. Ica, yaitu Fabianus Banase, bahwa hasil pemeriksaan itu menunjukkan bahwa Dr. Ica itu mengalami depresi berat tanpa gejala psikotik setelah mengalami guncangan psikologis yang hebat, bahkan sempat melakukan percobaan bunuh diri. Nah, itu semua, pemirsa, tertuang dalam hasil pemeriksaan medis. Nah, kemudian pada
tanggal 25 Juni 2026, laporan tertulis pun terkait dugaan intimidasi itu disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD TTU. Nah, laporan itu diserahkan oleh ayah dari Dr. Icha, yaitu Gabriel Pakainoni. Laporan ini dimaksudkan agar Badan Kehormatan DPRD itu memproses persoalan itu sesuai dengan mekanisme yang berlaku sekaligus menjadi pembelajaran agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali. Nah, kemudian pada 26 Juni 2026, Dr. Elisa Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Icha itu ditemukan meninggal dunia. Ia ditemukan tergantung di lantai 2 di rumah orang tuanya. Diduga bunuh diri sekitar pukul 17.55 WITA. Lalu bagaimanakah dugaan intimidasi 3 anggota DPRD TTU kepada Dr. Icha? Kita ke grafis ini pemirsa, di mana juru bicara keluarga Fabianus Banase mengatakan bahwa insiden bermula ketika ketiga anggota DPRD TTU, Nobertus Tubani, kemudian juga Terensius Lazakar, dan Veronica Lake ini mendatangi IGD Rumah Sakit Leona terkait dengan penanganan pasien anak dengan gigitan ular. Nah, berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang berada di lokasi bahwa anggota dewan itu disebut berbau alkohol saat mendatangi IGD. Nah, keluarga juga mendapat dokumentasi berupa foto yang diambil saat kejadian berlangsung. Jadi dalam penanganan itu, Dr. Icha disebut telah bekerja sesuai dengan SOP rumah sakit dan juga arahan dokter spesialis anak. Namun situasi di IGD itu memanas setelah keluarga pasien itu meminta pemberian vaksin. Nah, menurut keluarga Dr. Icha bahwa vaksin tersebut belum direkomendasikan secara medis untuk kondisi pasien dan tidak tersedia di Rumah Sakit Leona. Nah, kemudian peristiwa itu kemudian berkembang menjadi dugaan intimidasi yang disebut melibatkan anggota DPRD TTU. Salah satu anggota keluarga pasien berbicara dengan nada tinggi kepada Dr. Icha dan mengaku sebagai anggota DPRD TTU. Tidak lama kemudian, seorang pria lain ini juga masuk ke ruang IGD dan turut menyampaikan protes dengan nada keras sambil menunjuk-nunjuk Dr. Icha dan menyebut dirinya merupakan anggota DPRD TTU yang bermitra dengan Dinas Kesehatan. Nah, situasi ini yang membuat Dr. Icha merasa tertekan dan juga menangis. Ia kemudian menelpon pimpinan Rumah Sakit Leona untuk melaporkan kejadian itu. Nah, setelah kejadian, kondisi psikologis Dr. Icha itu memburuk. Nah, Bupati Timor Tengah Utara ini buka suara terkait kasus kematian Dr. Icha. Kita ke grafis ini. Di mana menurut Bupati Timor Tengah Utara, Yosef Valentinos de la Salle, kejadian Dr. Icha ini membuka tabir yang selama ini tertutup rapat, di mana oknum yang sering ketika melakukan reses sebelum dan juga sesudah reses itu melakukan kekacauan oleh karena pengaruh alkohol. Lalu bagaimana proses hukumnya? Kita ke grafis berikutnya. Polisi akan memeriksa pemirsa 3 anggota Dewan DPRD TTU untuk dimintai klarifikasi. Penyidik juga akan memeriksa saksi-saksi yang bertugas bersama dengan korban saat piket di instalasi gawat darurat pada hari kejadian untuk melengkapi proses penyelidikan. Nah, selain itu penyidik juga berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Leona guna memperoleh rekam medis terkait dengan kondisi kesehatan dan juga kejiwaan Dr. Icha selama menjalani perawatan pasca kejadian. Nah, belakangan 3 anggota DPRD TTU itu membantah telah mengintimidasi Dr. Icha di IGD Rumah Sakit Leona. 2 diantaranya itu mengaku hanya menaikkan nada bicara saja karena panik. Lalu apa kemudian tanggapan dari ID Kabupaten TTU? Kita ke grafis berikutnya. Jadi Ketua ID Kabupaten Timor Tengah Utara, Sondang Herikson Panjaitan mengatakan berdasarkan penelusuran yang dilakukan ID, prosedur yang dijalankan korban atau Dr. Icha ini sudah sesuai dengan standar. Ia juga memuji keteguhan korban karena tetap berpegang pada pertimbangan medis dan tidak mengikuti desakan para anggota DPRD. Kemudian korban ini berhasil menangani pasien dengan baik, terbukti bahwa pasien itu dalam kondisi yang sehat sampai dengan hari ini. Maka dari ID pun menyayangkan apa yang telah dilakukan oleh para anggota dewan yang terhormat tersebut. Nah, intimidasi terhadap dokter di ruang penanganan pasien tentu tidak dapat ditoleransi pemirsa. Terlebih tindakan itu dinilai merendahkan martabat dokter yang sedang berjuang menangani pasien di instalasi gawat darurat. Proses hukum yang kini sedang berlangsung dapat berjalan secara transparan. Itulah menjadi harapan pihak keluarga dan kita semua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.